Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kamu memperhatikan, hendaklah kamu melihat apa-apa saja yang telah kamu lakukan, apa-apa saja yang telah kamu sediakan, persiapkan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kiamat. Wattaqullah. Kemudian Allah bertanya lagi, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha meneliti, Maha mengetahui apa saja yang telah kamu lakukan. Kaum muslimin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada beberapa makna yang sangat penting yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmah yang terkandung. Yang pertama, Allah menyerukan kepada kita orang-orang yang beriman kepadanya untuk bertakwa kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat, bagaimanapun kondisi kita. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa makna takwa? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Maka takwa itu kaum muslimin dengan cara menjalankan, melakukan semua perintah yang telah disuruh oleh Allah, baik itu perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah, dan juga meninggalkan, menjauhi semua larangan-larangan daripada Allah, baik itu larangan yang haram maupun larangan yang makruh. Kalau kita mampu melakukan semua perintah Allah ini dengan segenap kemampuan kita, bukan cuma yang wajib kita lakukan, tetapi perkara-perkara sunnah juga tidak luput untuk kita lakukan, maka kita tergolong dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan apabila kita mampu untuk meninggalkan segala maksiat Allah, meninggalkan segala dosa-dosa yang telah Allah perintahkan untuk kita tinggalkan, dan kita juga mampu meninggalkan hal-hal yang makruh yang dibenci oleh Allah, inilah hakikat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan muslimin. Bekal kita untuk kembali kepada Allah esok hari kiamat cuma satu, kaum muslimin, ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan itu kita lakukan kapan? Semenjak kita berada dalam dunia ini, semenjak kita telah memiliki usia balik, ketika kita sudah dewasa, maka di saat itu pula hukum Allah berlaku di atas kita semua, dan itulah awal mula kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna yang terkandung dalam ayat tersebut, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu memperhatikan, mengintrospeksi diri kita, kaum muslimin. Apa yang telah kita lakukan? Amalan apa yang telah kita perbuat selama ini, selama usia umur yang telah Allah berikan kepada kita hingga hari ini, hingga detik ini? Apa yang kita persiapkan untuk mencapai menuju hari esok, yakni hari kiamat? Para ulama mentafsirkan makna ghadin adalah hari besok, yakni yaumul qiyamah. Kenapa hari besok dinamakan dengan hari kiamat? Kenapa tidak dinamakan hari lusa saja? Itu menandakan bahwa kiamat itu sangat dekat dengan kita muslimin. Bagaikan hari ini dan hari besok yang sangat berhampiran, yang sangat berdekatan, maka Allah ketika menyebutkan hari kiamat memakai dengan kalimat hari esok.
Apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju hari kiamat? Amalan apakah yang telah kita lakukan? Apakah amalan-amalan kebaikan yang akan membuat kita selamat besok di hari kiamat? Ataupun selama ini kaum muslimin banyak amalan-amalan kejahatan, amalan-amalan maksiat yang kita lakukan, yang ini akan membuat kita celaka dan sengsara esok di hari kiamat. Maka penting Allah memerintahkan kepada kita untuk wantantu, introspeksi. Bahkan di dalam kitab-kitab tasawuf kita diperintahkan untuk bertafakkur. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah sunnah sebanyak 70 tahun. Dalam tafakkur yang kita lakukan, kita memikirkan bagaimana kondisi kita, bagaimana amalan yang telah kita lakukan, bagaimana persiapan kita untuk menghadapi kematian. Apakah kita semua sudah memiliki bekal untuk hari besok?